Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang research collaboration atau kerjasama penelitian. Beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan mungkin, perlukah kita melakukan kerjasama penelitian? Kalau jawabannya iya, kenapa? Dan kepada siapa atau kemana kita akan melakukan kerjasama tersebut? Dan jika tidak perlu, apa alasannya? Kenapa? Dan juga apakah kerjasama penelitian itu harus atau cukup dalam institusi kita saja, atau harus keluar, atau berbeda disiplin, atau cukup dengan disiplin yang sama? Baik, kita bahas satu persatu. Apa tujuan dari kerjasama? Pada dasarnya, kerjasama penelitian itu salah satu tujuannya adalah untuk share responsible atau berbagi tanggung jawab. Jika kita melakukan penelitian sendiri atau dalam kelompok kecil, tentunya hasil yang didapat mungkin kecil juga atau minimum sesuai dengan kemampuan dalam grup kita. Di samping itu, tujuan dari kerjasama penelitian, kita bisa berbagi atau sharing fasilitas. Sepertinya di institusi kita atau universitas kita tidak mempunyai fasilitas atau peralatan tersebut, jadi kita perlu melakukan kerjasama penelitian. Nah, kerjasama ini sangat diperlukan, dan tidak hanya di dalam disiplin ilmu kita saja, bahkan mungkin kita bisa across di disiplin, lintas ilmu, atau bisa juga di bidang ilmu kita sama, tergantung dari permasalahan atau topik penelitian yang kita ingin lakukan. Ya, pada intinya kerjasama itu membangun mutual benefit atau win-win solution, atau keduanya bermanfaat, mempunyai manfaat atau benefit dari kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak saja. Artinya apa? Kedua belah pihak mempunyai atau mendapatkan benefit yang minimal hampir sama, ya. Hampir sama, sehingga tidak ada yang dirugikan, atau semua pengen melakukan kerjasama dan akan berhasil yang membuahkan hasil yang bagus, ya. Jadi kerjasama penelitian itu atau research collaboration sangat perlu dilakukan, baik untuk sharing responsible, fasilitas, dan tentunya menambah jaringan atau network kita ke luar, tidak hanya di lingkungan kita sendiri. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, atau yang tujuan dari kerjasama penelitian. Tentunya penelitian di sini tentunya penelitian ilmiah. Kita harus address mutual expectation. Ekspektasi kedua belah pihak itu apa? Kita harus tentukan dulu, ya. Each team member to contribute the project effectively. Diharapkan setiap anggota tim berkontribusi dalam kerjasama atau proyek yang dilakukan, ya, sehingga semua tim atau semua orang yang terlibat dalam kerjasama ini mempunyai ekspektasi yang sama dan terlibat dalam penelitian. Jadi semua bekerja, tidak ada yang hanya menerima hasil, dan semua berkontribusi hampir sama.
sesuai dengan bidangnya masing-masing dan pembagian tugas yang kita sudah lakukan. Seterusnya, clearly divide and establish who responsible for each task. Kita harus clear melakukan diskusi tentang pembagian tugas dari setiap pekerjaan atau penelitian, divisi atau semua tim member jelas tugasnya apa, ya. Kita harus biasanya di awal penelitian yang kita lakukan kita berdiskusi, si A melakukan apa, si B melakukan apa, si C melakukan apa, itu harus didiskusikan sehingga mempunyai tanggung jawab masing-masing setiap tim atau individu yang ada di dalam penelitian tersebut, ya, harus clear, jelas. Oke. Selanjutnya, nah, seperti pembahasan sebelumnya, output dari penelitian pastinya adalah publikasi. Nah, publikasi biasanya dalam sebuah artikel jurnal ada penulis pertama, kedua, atau main author atau co-authornya, ya. Setiap person yang ada di dalam tim itu setuju, agree to authorship at the beginning. Sebelum kita mulai project atau melakukan penelitian, kita harus diskusi dulu dan semua sepakat setuju siapa dan sebagai main author dan siapa sebagai co-author, tergantung peranannya masing-masing, ya. Harus jelas dulu supaya di akhir tidak ada konflik atau permasalahan yang tidak diinginkan karena penyusunan atau authorship dari publikasi yang kita publikasikan. Jadi jelas, apalagi melibatkan berbagai institusi, jelas siapa yang mempunyai tanggung jawab yang besar project itu mungkin berhak mendapatkan main author, tergantung dari kesepakatan kita. Ada yang mungkin fundingnya yang memberi funding yang dapat authorship yang bagus. Berikutnya, communicate frequently, ya. Diskusi sangat perlu dilakukan. Keep open line of communication with the team. Communication, diskusi, meeting sesering mungkin, ya. Mungkin kita bisa adukan rapat mingguan atau weekly meetings untuk diskusi, dan ketika ada permasalahan setiap anggota tim itu harus menyampaikan permasalahan atau berkomunikasi sehingga penelitian kita lakukan sangat efektif dan semua orang tahu progres apa permasalahan yang sudah berjalan dan update data sampai di mana, apa kendala. Nah, Anda bisa lakukan, tidak harus meeting offline atau meeting tatap muka, bisa dilakukan online, minimal ada komunikasi, tidak harus tatap muka. Jadi minimal diinformasikan, diupdate setiap progres bisa melalui telepon, video conference dan lainnya. Apalagi institusi atau partner kolaborasi kita jaraknya sangat jauh sehingga kita tidak bisa melakukan offline meeting, kita bisa berkomunikasi dengan media yang ada secara online. Seterusnya, take a minute of meeting. Setiap pembicaraan, diskusi harus ada yang mencatat, merekam sehingga tahu progres apa saja permasalahan dan dikirim bisa melalui email atau media yang lain ke semua tim membernya. Setiap kali kita diskusi meeting harus ada yang men-take note, mengambil meeting minute dan mendistribusikan ke semua sehingga semua aware tentang progres, update apa permasalahannya, dan mencari solusi atau berdiskusi untuk selanjutnya. Yang terakhir adalah access to data. Tentunya setiap penelitian yang kita lakukan akan menghasilkan data. Nah, beberapa kasus, beberapa hal data sangat konfidensial, ya.
sangat privacy. Nah, kita harus jelas who will have access to what information. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang responsible, siapa yang boleh mengakses data tersebut. Apakah semua orang atau sebagian saja atau semua tim. Nah, kalau data yang secara umum tidak bermasalah, mungkin data-data khusus, data-data yang sangat konfidensial atau privacy, kita harus sepakat siapa yang mengakses data, nanti ada kaitannya. Dan data tersebut mungkin perlu diolah, bukan mengakses saja, perlu diolah. Biasanya umumnya data hasil penelitian hanya raw data saja, berupa data mentah yang perlu diolah dalam bentuk grafik, apakah tabel, dan dalam bentuk lainnya. Nah, kita harus jelas juga siapa yang bertanggung jawab tentang pengolahan data ini. Itu ada 6 saja tujuan dan apa yang perlu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalin kerjasama di bidang penelitian. Di recap lagi, yang pertama adalah address mutual expectation. Pastikan setiap anggota mempunyai ekspektasi yang sama. Jelas pembagian tugas setiap anggota tim. Terus menentukan authorship penulisnya untuk publikasi nanti. Communicate frequently, sesering mungkin berkomunikasi melalui media apa saja, ya. Dan diagendakan komunikasi atau meeting tetap, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali. Seterusnya setiap meeting dicatat meeting minute-nya. Dan yang terakhir, akses ke data, karena bisa jadi dalam satu penelitian itu mempunyai data yang sangat banyak, ya, sehingga tersebar ada beberapa data yang tidak boleh dipublish dulu dan lain-lain. Demikian pembahasan kita kali ini tentang research collaboration atau kerjasama penelitian ilmiah. Semoga materi ini bermanfaat kita semua. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.